Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai. Untuk nomor 1, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 dan gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 11, fungsi f ditambah gx adalah fungsi f ditambah gx ini sama dengan fx ditambah dengan gx. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6. Lalu untuk gx nya yaitu 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 11 sama dengan x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Negatif 3x ditambah 4x sama dengan plus x. 6 dikurangi 11 sama dengan negatif 5. Sehingga f ditambah gx sama dengan 3x kuadrat ditambah x dikurangi 5, yaitu yang B. Saya lanjutkan nomor 2. Hasil operasi aljabar f dikurangi gx untuk fx nya yaitu 5x per x ditambah 2 dengan x tidak sama dengan negatif 2 dan gx sama dengan 3x dikurangi 2 adalah f dikurangi gx. Ini sama dengan fx dikurangi dengan gx. Fx nya ini 5x per x ditambah 2 dikurangi gx ini 3x dikurangi 2. Oke, kita samakan penyebutnya. Yang ini tetap 5x per x ditambah 2 dikurangi dengan penyebutnya x plus 2. Yang ini kita tulis 3x dikurangi 2 kita kalikan dengan x plus 2. Gini. Selanjutnya yang ini tetap x 5x per x ditambah 2 dikurangi yang ini kita kalikan 3x kuadrat, lalu 3x dikalikan dengan 2 yaitu plus 6x, negatif 2 kita kalikan dengan x, negatif 2x, negatif 2 dikalikan 2 negatif 4 per x ditambah 2. 5x per x ditambah 2 dikurangi yang ini kita hitung 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 per x ditambah 2 sama dengan, sekarang kita tulis penyebutnya x ditambah 2, yang atas berarti negatif 3x kuadrat, lalu 5x dikurangi 4x sama dengan plus x, lalu negatif kali negatif 4 berarti plus 4. Hasil dari operasi fungsi ini yaitu ini 3x kuadrat ditambah x ditambah 4 per x ditambah 2 dengan x tidak boleh negatif 2. Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu yang D. Berikutnya nomor 3. Jika fx sama dengan 2x dikurangi 1 dan gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3, rumus fungsi dari f per gx adalah f per gx ini sama dengan fx per gx. Fx nya yaitu ini 2x dikurangi 1 per 4x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Yang bawah kita faktorkan 2x dikurangi 1 per
2x dikurangi 1 dikalikan dengan 2x ditambah 3 sama dengan yang ini bisa kita coret sehingga jadinya 1/2x ditambah 3 dengan x nya tidak sama dengan negatif 3/2, yaitu pilihan jawaban yang tepat yaitu yang A. Selanjutnya nomor 4. Diketahui Px sama dengan 3x dan Ix sama dengan 4/x ditambah 1 dengan x tidak sama dengan negatif 1. Rumus fungsi P dikurangi Qx adalah P dikurangi Qx. Ini sama dengan Px dikurangi Qx. Px-nya ini 3x dikurangi dengan Qx, yaitu 4/x ditambah 1. Kita samakan penyebutnya. X plus 1, ini juga X plus 1. Yang ini tetap 4. Yang ini berarti 3x, kita kalikan dengan penyebutnya X plus 1. Yang ini kita kalikan 3x kuadrat, 3x dikalikan 1 plus 3x per x ditambah 1 dikurangi 4/x ditambah 1. 3x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 per x ditambah 1 dengan x tidak sama dengan negatif 1. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang C. Oke, saya lanjutkan nomor 5. Jika diketahui fx sama dengan 2/x kuadrat dikurangi 9 dan gx sama dengan 2x, daerah asal atau domain fungsi f ditambah gx adalah. Perlu kita ketahui bahwa kalau ada fungsi f dan fungsi g, maka domain dari f ditambah g itu adalah domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g. Kalau misalkan domain fungsi f dikurangi domain fungsi g, maka domain fungsi f diiriskan juga domain fungsi g. Begitupun pula kalau disuruh mencari domain dari fungsi f dikali dengan domain fungsi g, maka domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g sama. Lalu kalau operasinya itu pembagian, maka domain fungsi f per g sama dengan domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g diiriskan dengan gx tidak sama dengan 0. Oke, kita selesaikan yang ini. Ini domain fungsi f ditambah g, maka df ditambah g ini sama dengan domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g. Terlebih dahulu kita cari domain fungsi f. Ini adalah fungsi f-nya. Maka domain dari fungsi f x sama dengan 2/x kuadrat dikurangi 9. Kita faktorkan terlebih dahulu. 2/x ditambah 3 kali x dikurangi 3. Oke. Agar fungsi ini terdefinisi, maka yang bawah tidak boleh sama dengan 0. Sehingga yang ini x ditambah 3 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan negatif 3. Yang ini x dikurangi 3 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 3. Sehingga domain dari fungsi f yaitu x di mana x tidak sama dengan negatif 3 atau x tidak sama dengan 3 dengan x elemen bilangan. Lalu untuk yang domain fungsi g, untuk domain fungsi g
Karena fungsi G ini adalah fungsi linear, maka setiap X elemen bilangan real di sini bisa memenuhi sehingga domain fungsi Gx yaitu X elemen bilangan real. Lalu kita iriskan df, kita iriskan dengan dg. Yang ini df-nya yaitu X tidak sama dengan negatif 3 atau X tidak sama dengan 3 dengan X-nya elemen bilangan real, sedangkan untuk domain fungsi G yaitu X elemen bilangan real. Sehingga kalau diiriskan yaitu df ditambah G yaitu X, di mana X tidak sama dengan negatif 3 atau X tidak sama dengan 3, X elemen bilangan real. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu yang D. Selain menggunakan cara seperti ini tadi, kalian juga bisa mencari terlebih dahulu hasil dari operasi ini. F ditambah G X ini dicari terlebih dahulu, baru nanti dicari domainnya. Itu juga bisa. Atau dicari domain dari fungsi F, dicari domain dari fungsi G, lalu diiriskan, itu juga bisa. Jadi sama saja nanti hasilnya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 dan gx sama dengan x dikurangi 2. Daerah asal fungsi f per gx adalah, ini kita bisa menggunakan bentuk seperti ini, atau kita juga bisa mengoperasikan terlebih dahulu. Jadi kita cari terlebih dahulu f per gx. Ini sama dengan fx per gx sama dengan fx-nya yang ini, x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 per gx, x dikurangi 2. Setelah ketemu fungsi f per gx, maka dilihat syaratnya kalau pecahan untuk mencari daerah asal penyebut tidak boleh 0, sehingga yang ini x dikurangi 2 itu tidak boleh 0, sehingga x tidak sama dengan 2. Sehingga pilihan yang tepat yaitu yang x tidak sama dengan 2, yang C. Selanjutnya, diketahui fungsi f sama dengan ini pasangan berurutan, dan fungsi G ini juga pasangan berurutan. Pasangan berurutan dari komposisi f bundaran G adalah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita lihat, karena di sini f bundaran G, kita lihat yang G terlebih dahulu. Di sini G yang pertama ada 1,3. Kita lihat 1,3. Sekarang kita lihat yang F, karena di sini belakangnya 3, kita lihat yang F yang depannya 3. Ini berarti 3,5. Kita tulis 5. Saya ulangi lagi. Kalau di sini disuruh mencari pasangan berurutan komposisi fungsi F bundaran G, karena G-nya di belakang, kita lihat fungsi G terlebih dahulu. Yang pertama ini 1,3. Kita lanjutkan, sekarang lihat fungsi F yang depannya 3. Mana? Ini 3,5. Sehingga yang pertama didapat pasangan berurutan 1,5. Kita lihat yang awal sama yang akhir 1,5. Lalu yang kedua 3,5. 3 kita tulis, 0,5. Sekarang kita cari yang fungsi F yang depannya 5 ini, 5,7. Sehingga didapat lagi pasangan lagi F bundaran G 3,7. Lalu tadi yang ini sudah, sekarang yang ini 5,7.
5,7. Sekarang kita lihat fungsi f yang depannya 7. Fungsi f yang depannya 7 tidak ada, maka ini tidak ada komposisinya. Sehingga pasangan berurutan dari komposisi fungsi f bundaran G yaitu 1,5 dan 3,7. 1,5 dan 3,7. Berarti pilihan jawaban yang tepat yang B. Saya lanjutkan nomor 8. Jika diketahui fx sama dengan 5 per x kuadrat dikurangi 4 dan gx sama dengan 3x ditambah 1, nilai dari f dikurangi g negatif 3 adalah, ini kita bisa menentukan terlebih dahulu f dikurangi g negatif 3. Ini kita bisa menentukan f negatif 3 lalu dikurangi dengan G negatif 3 begitu. Fx sama dengan 5 per X kuadrat dikurangi 4. Lalu kita tentukan F negatif 3. Berarti 5 per negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4. Sama dengan 5 per 9 dikurangi 4 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Sehingga untuk f negatif 3 yaitu sama dengan 1. Sekarang kita tentukan yang g negatif 3. Gx sama dengan 3x ditambah 1. Berarti kalau g negatif 3 sama dengan 3 dikali negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 9 ditambah 1 sama dengan negatif 8. Sehingga kita bisa menentukan bahwa di sini f negatif 3 yaitu 1 dikurangi g negatif 3 yaitu negatif 8. Negatif 8 sama dengan 1 dikurangi negatif 8 sama dengan 9. Sehingga jawabannya yaitu yang E. Berikutnya kita lanjutkan nomor 9. Diketahui f sama dengan ini, pasangan berurutan ini, g ini, h ini. Lalu nilai h bundaran g bundaran f 5 adalah, karena di sini yang terakhir ini adalah f dan ini 5, maka kita lihat yang fungsi f yang depannya 5. Ini 5 sama 13. Kita tulis di sini 5,13. Lalu di sini setelah f yaitu g. Sekarang kita lihat g yang depannya 13. G yang depannya 13 ini berarti Oke. 13,52. 13,52. Setelah itu, setelah g h, sekarang kita cari yang h yang depannya 52. H yang depannya 52. Oke, ini ya. 52, negatif 47. Negatif 47. Sehingga H bundaran G bundaran F 5 sama dengan hasilnya negatif 47. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu yang E. Kita lanjutkan soal nomor 10. Jika fx sama dengan 4x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x plus 11, rumus komposisi fungsi f bundaran gx adalah f bundaran gx sama dengan fungsi gx kita masukkan dengan fungsi f gx. F-nya ini berarti 4 dikalikan dengan gx lalu ditambah 3. 4 dikalikan gx-nya yaitu ini x kuadrat dikurangi 2x ditambah 11 ditambah 3 sama dengan yang ini kita kalikan 4x kuadrat dikurangi 8x sama ini plus 44 plus 3 sama dengan 4x kuadrat dikurangi 8
X ditambah 47. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu yang 47 ini, yang D. Selanjutnya nomor 11. Jika diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 7, rumus komposisi fungsi G bundaran fx adalah G bundaran fx sama dengan yang ini G fx. Berarti fungsi fx kita masukkan ke fungsi gx. Fungsi gx-nya ini berarti ini sama dengan fx kuadrat ditambah 4 dikalikan x-nya diganti fx, fx ditambah 7 sama dengan fx-nya 2x dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 4 dikalikan fx-nya 2x dikurangi 3 ditambah 7 sama dengan yang ini kita jabarkan 2x dikurangi 3 kali 2x dikurangi 3 ditambah ini kita kalikan 8x 4 dikali negatif 3 negatif 12 ditambah 7. Sekarang yang ini kita kalikan 2x dikali 2x 4x kuadrat. 2x dikalikan dengan negatif 3 berarti negatif 6x. Negatif 3 kali 2x negatif 6x. Negatif 3 kali negatif 3 plus 9. Ditambah 8x dikurangi 12 ditambah 7. Saya tulis di sini sama dengan 4x kuadrat, lalu ini negatif 6x dikurangi 6x berarti negatif 12x ditambah 8 berarti negatif 4x ditambah 9 dikurangi 12 ditambah 7 sama dengan 4. Oke. Sehingga hasil dari G bundaran fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu yang B. Kita lanjutkan nomor 12. Jika diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 1 dan f bundaran gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 6x plus 15. Rumus fungsi gx adalah ini diketahui f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 6x ditambah 15. F bundaran gx ini artinya f gx sama dengan ini ya 4x kuadrat dikurangi 6x ditambah 15. Sekarang kita lihat fungsi fx. Ini fx sama dengan 2x dikurangi 1 berarti sekarang kalau f gx, x-nya kita ganti dengan gx. Ini gx, ini gx berarti 2gx dikurangi 1 sama dengan 4x kuadrat dikurangi 6x ditambah 15. 2gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 6x 15 ditambah 1 sama dengan 16. Berarti sekarang kita bisa menentukan gx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 6x ditambah 16 per 2. Sehingga hasilnya sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 8. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu yang B. Selanjutnya kita kerjakan nomor 13. Jika diketahui fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3 dengan gx sama dengan x dikurangi 5
dan Hx sama dengan akar 2x. Rumus komposisi fungsi f bundaran g bundaran Hx adalah, maka kita cari terlebih dahulu yang g bundaran Hx. G bundaran Hx kita cari terlebih dahulu. Nanti baru kalau sudah ketemu kita masukkan ke fungsi f-nya. Ini sama dengan G Hx. Berarti fungsi Hx dimasukkan ke fungsi G. Fungsi Hx, oke, ini dimasukkan ke fungsi G. Berarti X-nya diganti dengan ini. Berarti X-nya diganti dengan akar 2x. Dikurangi 5. Oke. Selanjutnya, kalau sudah ketemu G bundaran Hx, sekarang kita bisa menentukan F bundaran G bundaran Hx. F bundaran G bundaran Hx. Yang ini kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F ini adalah ini, berarti 4 dikalikan dengan akar 2x dikurangi 5. Lalu ini kuadrat ditambah dengan 3. Berikutnya kita selesaikan yang dikuadratkan ini. 4 dikali dengan akar 2x dikurangi 5, kita kalikan dengan lagi akar 2x dikurangi 5 ditambah 3. Sama dengan 4 dikalikan akar 2x dikalikan akar 2x sama dengan 2x. Akar 2x dikalikan dengan negatif 5x berarti negatif 5 akar 2x. Negatif 5 dikali akar 2x, negatif 5 kali akar 2x. Negatif 5 kali negatif 5 sama dengan plus 25 kurung ditambah 3. Yang ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 dikalikan 2x, ini negatif 10 akar 2x ditambah 25 ditambah 3. Sekarang kita kalikan 4 dikali 2x sama dengan 8x. 4 dikalikan negatif 10 akar 2x berarti negatif 40 akar 2x. 4 dikalikan 25 plus 100 ditambah 3 sama dengan 8x dikurangi 40 akar 2x ditambah 100 ditambah 3, 103. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu yang E. Jika diketahui fx sama dengan 12x kuadrat dikurangi 7 dan g1/x sama dengan x dikurangi 2/4x ditambah 1, nilai dari f bundaran G2 adalah, kalau biasanya di sini fx, di sini juga gx. Karena di sini G1/x, maka kita harus mengubah ini menjadi gx terlebih dahulu. Maka caranya kita harus memisalkan. Misal menggunakan variabel yang lain, misalkan P sama dengan ini 1/x, maka X-nya yaitu sama dengan 1/P. GP, kita pakai GP ini. Sekarang X-nya ini kita ganti dengan 1/P. 1/P dikurangi 2/4 dikalikan 1/P ditambah 1. Oke, kita samakan penyebutnya. 1/P dikurangi P/P, di sini 2 berarti 2 segini. Per 4/P ditambah P/P. Sama dengan 1 dikurangi 2P, 1 dikurangi 2P per ini P. Pembagi ini kita tulis gini aja, bagi 4 ditambah
4 ditambah P per P. Kalau ada pembagian bentuk pecahan maka dibalik ya. 1 per 2 P per P dikalikan dengan P per 4 ditambah P. Yang ini bisa ya dicoret, hilang, ini juga hilang. Lalu jadinya 1 dikurangi 2P per 4 ditambah P. Kalau sudah ketemu GP sama dengan 1 dikurangi 2P per 4 ditambah P, maka kita bisa mencari GX. Oke. Ini P, maka kalau ini X, ini kita tinggal mengganti dengan X. Jadinya GX-nya sama dengan 1 dikurangi 2X per 4 ditambah X. Lalu berikutnya kita tinggal mencari F bundaran G2. Terlebih dahulu kita mencari F bundaran Gx sama dengan, berarti fungsi Gx kita masukkan di fungsi F. Fungsi Gx-nya ini kita masukkan ke fungsi F. X-nya kita ganti dengan yang ini, berarti ya 12 dikalikan dengan 1 dikurangi 2X per 4 ditambah X kuadrat dikurangi 7. Oke. Ini sudah ketemu F bundaran Gx ini. Berikutnya kita cari F bundaran G2. F bundaran G2. X-nya kita ganti dengan 2, berarti 12 1 dikurangi 2 kali 2 per 4 ditambah 2 kuadrat dikurangi 7 sama dengan 12 kali dengan 1 dikurangi 4 per 4 ditambah 2 6 kuadrat dikurangi 7 sama dengan 12 dikali dengan negatif 3 per 6, berarti negatif setengah, negatif 1 per 2 kuadrat dikurangi 7. Yang bawah saya hapus. Lalu sama dengan 12 negatif 1 per 2 kuadrat, berarti kali 1 per 4 dikurangi 7. Coret yang ini jadinya 3, berarti 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 4. Sehingga pilihan jawaban yang benar yaitu yang D. Saya lanjutkan soal nomor 15. Jika diketahui f(x) dikurangi 3 sama dengan 6x dikurangi 11 dan gx ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 6 per 3x ditambah 4, komposisi fungsi dari f bundaran G2P ditambah 3 adalah, maka kalau di sini di soalnya diketahui bukan fx dan gx, maka kita tentukan terlebih dahulu fx dan gx-nya. Seperti pembahasan sebelumnya, untuk mencari fx maupun gx kita bisa menggunakan cara permisalan. Kita bisa misalkan di sini kita fokus pada fx terlebih dahulu, mencari fx. Misalkan a sama dengan yang ini, x dikurangi 3, maka x-nya yaitu x sama dengan a ditambah 3. Lalu kita akan mencari fx, maka kita ganti dahulu fa sama dengan x-nya yang ini kita ganti dengan a ditambah 3. 6 dikali a ditambah 3 dikurangi 11 sama dengan 6a ditambah 18 dikurangi 11 sama dengan 6a ditambah 7. Lalu fx sama dengan, kita ganti a-nya dengan x, berarti 6x ditambah 7. Oke. Sekarang sudah ketemu fx sama dengan ini. Sekarang kita menentukan yang ini.
Gx. Kita misalkan juga, misal B sama dengan ini. Kita misalkan B-nya ini, X ditambah 1. X ditambah 1. Maka X sama dengan B dikurangi 1. Sekarang G, X ditambah 1 kita ganti dengan B. Berarti GB sama dengan ini, X-nya kita ganti dengan B dikurangi 1. 2 kali B dikurangi 1 dikurangi 6 per 3 dikali B dikurangi 1 ditambah 4 sama dengan 2B dikurangi 2 dikurangi 6 per 3B dikurangi 3 ditambah 4 sama dengan 2B dikurangi 8 per 3B ditambah 1. Gx. B-nya kita ganti dengan X, sehingga jadinya 2X dikurangi 8 per 3X ditambah 1. Selanjutnya, di sini di soalnya disuruh menentukan F bundaran G 2P ditambah 3. Sebelum mencari ini, kita harus mencari terlebih dahulu F bundaran Gx-nya. F bundaran Gx. Oke. Berarti fungsi Gx dimasukkan ke fungsi F. Ini fungsi Gx, ini fungsi F. Berarti ini dimasukkan ke sini. 6 dikalikan 2X dikurangi 8 per 3X ditambah 1. Oke, ditambah 7. Sama dengan kita kalikan 6 kali 2X 12X, 6 dikali negatif 8 negatif 48 per 3X ditambah 1 ditambah, ini kita samakan penyebutnya jadinya 7 dikalikan dengan ini 3X ditambah 1 per ini 3X ditambah 1 sama dengan 12X dikurangi 48 per 3X ditambah 1 ditambah kita kalikan 21X ditambah 7 per 3X ditambah 1 sama dengan 12X ditambah 21X 33X. Lalu negatif 48 ditambah 7 berarti negatif 41 per 3X ditambah 1. Sekarang kalau kita sudah menemukan F bundaran Gx, sekarang kita bisa menentukan ini. F bundaran G 2P ditambah 3. Yang ini saya hapus. Sekarang kita tentukan F bundaran G 2P ditambah 3 sama dengan ini, X-nya kita ganti dengan 2P ditambah 3. 33 dikali 2P ditambah 3 dikurangi 41 per 3 kali X ditambah 1. X-nya diganti dengan 2P ditambah 3. 3 dikali 2P ditambah 3 ditambah 1 sama dengan ini kali ini 66P 33 dikali 3 sama dengan 99 dikurangi 41 per yang bawah 3 dikali 2P 6P 3 dikali 3 9 ditambah 1 sama dengan 66P ditambah 58 per 6P ditambah 10. Ini bisa kita sederhanakan, yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Jadinya 33P ditambah 29 per 3P ditambah 5. Inilah komposisi fungsi dari F bundaran G 2P ditambah 3.